Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di sini saya akan bahas lagi soal-soal tentang perhitungan pH larutan asam basa. Materi kimia kelas 11 semester 2. Gimana soal-soal, gimana penyelesaian pembahasan tiap soalnya? Langsung saya mulai ya. Ada dua latihan soal yang mau saya bahas. Latihan soal pertama 5 soal, latihan soal yang kedua 4 soal. Oh ya, untuk rumus-rumus yang berguna lah, yang membantu dalam pengerjaan soal-soal ini, saya sediain di atas-atas itu ya, bisa dilihat kalau lupa. Oke, yang pertama, latihan soal pertama ada 5 soal, kita ke soal nomor 1. Tentukan OH- yang terdapat dalam larutan BaOH2 0,2 M. Oke, nomor 1, karena kita tahu BaOH2 itu adalah basa yang kuat, artinya konsentrasi OH-nya dipengaruhi oleh valensinya. Ini valensi 2 dia. Jadi konsentrasi OH-nya sama dengan 2 kali konsentrasi si BaOH2-nya. Atau 2 kali 0,2, 0,4 M. Itulah konsentrasi OH-nya ya. Oke, yang kedua, tentukan H+ yang terdapat dalam asam format HCOOH 0,01 M. Diketahui harga Ka-nya 1,7 kali 10 pangkat minus 4. Asam lemah ya, kalau ada Ka itu asam lemah. Berarti kalau ditanya H+ asam lemah, ada Ka-nya, kita pakai yang ini. Oh, yang dikasih tahu kan Ka itu. Ya, sama molaritas, berarti kan ini. Jadi ada beberapa rumus yang bisa dipakai, jadi kita tinggal menyesuaikan terhadap apa yang dikasih tahu ya. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali M. Molaritasnya itu ya. Ka-nya 1,7 kali 10 pangkat minus 4. Molaritasnya 10 pangkat minus 2 atau 0,01 ya. Nah, ini saya dapat 1,3 kali 10 pangkat minus 3M. Dia kan nggak nanya pH ya, hanya nanya konsentrasi H+-nya saja. Oke, yang 3, tentukan OH- yang terdapat dalam larutan amonia basa ya. Jika diketahui Kb-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Basa yang lemah, ada Kb, ada molaritas. OH- sama dengan akar Kb kali M. Oke, tinggal masukkan lagi angkanya. Kb-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Molaritasnya 0,5. Saya dapat ini sebesar 3 kali 10 pangkat minus 3 M. Oke, untuk nomor 4, berapakah konsentrasi H+, HCOO- dan HCOOH dalam larutan asam formiat? Ya, HCOOH itu asam formiat ya. 0,1 M konsentrasinya. Nah, dikasih tahu alfanya, derajat ionisasinya 1,5%. Oke, jadi gini. HCOH itu kan asam yang lemah. Kalau yang lemah itu dia reaksi bolak-balik gini ya. Karena dia terionisasi sebagian saja. Jadi H yang di sini lepas nanti. H+ tambah HCOO minus, jangan lupa minusnya. Oke. Lalu kita buat keadaan mula-mula, keadaan yang bereaksi dan keadaan sisa. Nah, di keadaan M ini mula-mula ya kita kasih tahu saja berapa sih konsentrasi si HCOH. Konsentrasinya itu dalam bentuk M. Biarkan saja dulu seperti ini molaritasnya. Yang namanya mula-mula ini kan belum ada. Oke. Lalu seiring waktu terjadilah reaksi. Berapa banyak yang bereaksi itu sesuai dengan M kali alfa. Ya, M kali derajat ionisasinya. Nah, karena koefisiennya sama-sama 1 semua di reaksi di atas, maka ini juga sama, M kali alfa, dan ini juga M kali alfa. Tinggal diturunkan. Ini kan jadi M minus M kali alfa.
Atau ini bisa dibongkar jadi M1 min alfa. Ini tinggal turun M alfa, M alfa. Lalu sesuaikan dengan yang diminta. Konsentrasi H plus sama dengan ini M kali alfa. M-nya kan 0,1. Alfanya 1,5%. 1,5 per 100. Oke, ini saya dapat 1,5 kali 10 pangkat minus 3M. Ya. Nah, berarti kan H plus dengan HCOO min sama kan? Karena sama-sama M kali alfa. Ya, berarti ini sama dengan 1,5 kali 10 pangkat minus 3M. Sedangkan HCOH-nya, gimana ya saya buat ya? Sini deh. Konsentrasi HCOOH-nya itu kan sama dengan M kali 1 min alfa. M-nya 0,1 dikali 1 min alfa yang kayak tadi ya. Alfa 1,5 per 100. Nah, ini saya dapat 0,9985M. Jadi yang tadinya HCOH adalah 0,1 M, dia terurai sebagian, nah bersisa dia 0,9985. Jadi kan yang terurainya sedikit ya, 0,0015. Oke, gitu ya caranya. Untuk nomor 5, derajat ionisasi asam cuka atau alfa 1% per 100 0,01. Berapa H plus dan Ka asam cuka tersebut? Ada molaritas, ada alfa. Yuk kita cari aja di sini. Ada molaritas, ada alfa. Kita pakai ini. Saya di sini aja yang ngerjainnya ya. Jadi konsentrasi H plus sama dengan M kali alfa. M-nya 0,1, alfanya 0,01. Berarti kan ini dapat 0,001 atau 1 kali 10 pangkat minus 3M. Oke. Lalu yang kedua dia tanya juga harga Ka. Nah, ada alfa, ada molaritas, ada H plus. Kita mau pakai yang mana? Bisa aja kita pakai yang ini. Jadi alfa sama dengan akar Ka dibagi molaritasnya. Tadi kan alfanya kan 0,01 atau 10 pangkat minus 2, boleh kan? Ka yang dicari, molaritasnya berapa? 0,1. Nah, untuk menghilangkan akar ya berarti kita kuadratkan kedua sisi kan. Ini jadi 10 pangkat minus 4. Akarnya hilang, lepas. Berarti Ka-nya tinggal kalikan 10 pangkat minus 4 kali 0,1. 1 kali 10 pangkat minus 5. Beres. Oke, itu untuk soal latihan yang pertama ya. Yang agak ribet itu yang bagian nomor 4. Kalau 1, 2, 3, 5 exactly masuk aja ke rumus, beres. Lalu yang latihan kedua nomor 1, suatu larutan HCl 0,1 M, hitunglah pH-nya. Oke. Nah, HCl itu adalah asam yang bervalensi 1, H plusnya lepas 1 kan. Berarti kalau HCl-nya 0,1, maka H plusnya juga 0,1. Jadi konsentrasi H plusnya kita dapat 0,1 atau 10 pangkat min 1 M ya. Yang ditanyakan pH. Oke. pH itu kan min log dari H plus. Min log 10 pangkat min 1. Ya 1. Jadi pH-nya 1. Beres. Nomor 2, H2SO4. Hati-hati, asam yang bervalensi 2. H2SO4 kalau diionkan 2H+. Nah, ini dia menandakan valensi 2 ya. Artinya kalau H2SO4-nya 0,1, maka pasti H plusnya 0,2 kan? Jadi kita dapat nih konsentrasi H plusnya 0,2 M atau 2 kali 10 pangkat min 1 M. Sama ya.
Berarti pH-nya kan min log 2 kali 10 pangkat min 1. Berarti 1 min log 2. Beres juga ya. Nomor 3. Asam lemah HCN 0,15 M. Ada Ka. Hitunglah pH-nya. Ada Ka, ada molaritas asam lemah. Berarti ke sini dulu kita kan. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali M-nya. Masukkan angka-angkanya, mana dia? Ka-nya 5 kali 10 pangkat min 10 dikali HCN-nya 0,15 M. Oke, saya dapat ini 8,66 kali 10 pangkat minus 6. Konsentrasi si H+-nya. Kalau konsentrasinya dapat, konsentrasi H+ dapat, ya kita tinggal masukkan ke pH ya. pH berarti min log 8,66 kali 10 pangkat minus 6. 6 min log 8,66. Angka realnya boleh di kalkulatorin ya. Itu 5, sekian lah. Last one nomor 4. Hitung pH larutan NaOH 0,1 M pada temperatur 25 derajat Celcius. Temperaturnya diabaikan saja, nggak apa-apa. NaOH adalah suatu basa yang bervalensi 1. Nah, OH- yang lepas 1. Artinya kalau NaOH-nya 0,1 M, maka OH- juga 0,1 M kan? Ya, jadi kita dapatlah konsentrasi OH- sama dengan 0,1 itu kan 10 pangkat min 1 ya. Sebelum ke pH, kita ke POH dulu karena dia basa kan. POH itu adalah min log-nya. Min log 10 pangkat min 1. Ya 1. Nah, bagaimana dengan pH? Ini pH tambah POH itu 14. Berarti kalau POH-nya 1, ya pH-nya 14 kurang 1. 13. Oke, beres ya. Perhitungan pH larutan asam basa kelas 11 semester 2. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Maaf atas segala kesalahan kekurangan. Ini cuma niatnya membantu saja ya. Oh iya, jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.